Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febri Reza. Di sini saya ingin mempresentasikan TI saya yang berjudul Penerapan Teknologi Pengelolaan Air di Rawa Lebak sebagai Usaha Peningkatan Indeks Tanam di Kabupaten Muara Enim. Pengertian lahan rawa lebak. Lahan rawa lebak mempunyai rawa yang terdapat di kiri dan kanan sungai besar dan anak-anaknya. Dengan topografi datar, tergenang air pada musim penghujan dan kering pada musim kemarau. Pemanfaatan lahan rawa lebak, khususnya lebak pematang atau dangkal, mempunyai kendala, yaitu hingga sekarang lahan baru dapat digunakan pada keadaan air macak-macak sampai dengan ketinggian air lebih kurang 30 cm. Lahan tersebut ditanami padi, sedangkan pada kondisi kering lebih banyak tidak ditanami. Dengan kondisi demikian, lahan tersebut hanya dapat ditanami 1 kali tanam dalam 1 tahun. Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan usaha tani di lahan rawa lebak antara lain adalah pH rendah, kesuburan tanah rendah, dan genangan air yang tidak dapat diprediksi karena musim. Genangan air rawa lebak dipengaruhi oleh curahan air hujan di hulu sungai maupun curahan air hujan di lahan itu sendiri maupun sekitarnya. Karakteristik lahan rawa lebak. Daerah rawa lebak mempunyai merupakan dataran rendah dan dipengaruhi oleh pasang surutnya air sungai, secara langsung maupun tidak langsung. Naiknya permukaan air di daerah rawa lebak disebabkan oleh luapan air sungai. Keadaan air dipengaruhi oleh keadaan musim. Pada musim hujan, luapan air sungai melimpah sampai ketinggian 75 cm. Sedangkan keadaan pada saat kemarau berangsur kering, bahkan terjadi kekeringan sekitar 3 bulan. Menurut Lembaga Penelitian dan Pengembangan Litbang Pertanian Lahan Pasang Surut Barito Kuala Kalimantan Selatan, lamanya genangan pada lahan rawa lebak berdasarkan topografi dibagi tiga tipe, yaitu 1. Rawa lebak dangkal atau pematang terletak di bagian tanggul sungai yang mempunyai kedalaman air kurang dari 50 cm dengan masa genangan kurang dari 3 bulan. Yang kedua, lebak tengahan terjadi di antara lebak dangkal dengan lebak dalam dengan kedalaman air antara 50 sampai 100 cm dengan masa genangan antara 3 sampai 6 bulan. Yang ketiga, lebak dalam mempunyai kedalaman air lebih dari 100 meter dengan masa genangan lebih dari 6 bulan. Pengelolaan air di lahan rawa lebak. Daerah rawa merupakan wilayah yang kaya air di musim hujan dan miskin air di musim kemarau. Daerah rawa yang diusahakan untuk pertanian membutuhkan pengelolaan air yang baik karena tanaman dalam pertumbuhan dan perkembangannya sangat membutuhkan air dalam jumlah yang optimum. Faktor penting yang perlu diperhatikan dalam menyusun pola pemanfaatan serta rencana pengembangan dan penerapan teknik pengelolaan air dan tanah lahan rawa antara lain adalah 1. Lama dan kedalaman genangan air banjir atau air pasang dan kualitas airnya. Yang kedua, ketebalan, kandungan hara, dan kematangan gambut. Yang ketiga, kedalam lapisan pirit serta kemasaman total potensial dan aktual setiap lapisan tanahnya. Yang keempat, pengaruh luapan atau intrusi air asin atau payau. Dan yang kelima, tinggi muka air tanah dan keadaan substratum lahan, apakah endapan, sungai, laut, atau pasir kuarsa. Pengelolaan lahan rawa lebak. Sistem Surjan mempunyai 2 bentuk lahan, yaitu di bagian bawah, sebagai lahan sawah yang selalu mendapat air sehingga tanaman padi akan lebih optimal untuk ditanam. Kemudian tanaman palawijaya dimaksudkan untuk memecahkan mata rantai hama dan penyakit tanaman padi, dan bagian atas sawah adalah lahan terbuka yang merupakan lahan kering. Tanaman yang diusahakan adalah tanaman yang tanam dengan kurang air, yaitu padi gogo pada musim hujan dan palawija pada musim kemarau. Tadinya 1 kali tanam dalam setahun dapat ditingkatkan menjadi 3 kali tanam dalam setahun. Meningkatkan intensitas tanam atau indeks penanaman pada sistem surjan di lahan rawa lebak menjadi 3 kali tanam dalam 1 tahun. Akan mempengaruhi pola pergiliran tanaman yang akan diusahakan dengan disesuaikan musim yang akan terjadi. Alternatif pola pergiliran tanaman dengan musim di lokasi penelitian di seputar Kecamatan Gelombang, Kabupaten Muara Enim. Kesimpulan, potensi lahan rawa lebak di Kabupaten Muara Enim cukup besar, yaitu 12,684 hektar terbagi dari atas 6.342 hektar lebak pematang atau dangkal, 3.805,2 hektar lebak pertengahan, 2.536,8 hektar lebak dalam. Lebak dangkal sangat potensial untuk dikembangkan menjadi lahan pertanian intensif.
Namun demikian akan memerlukan biaya yang cukup besar karena diperlukan dalam penerapan teknologi untuk mengelola air agar lahan dapat terairi sepanjang waktu tanpa tergenang air pada musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau. Sawah Surjan, lokasi penelitian yaitu di Desa Putak, budidaya tanaman khususnya padi yang sering diusahakan dapat ditanam 1 kali tanam dalam 1 tahun. Hal ini karena tanaman padi diperlukan waktu yang relatif lama antara 5-6 bulan. Selanjutnya tidak ditanami atau bero karena tanah kering pada musim kemarau. Melalui penerapan teknologi penerapan air dengan menjadikan sawah yang tadinya berupa hamparan, kemudian diubah menjadi sawah sistem surjan. Dengan bentuk sawah sistem surjan, luapan air yang datang dari sungai dan hujan dapat diatasi sehingga tidak mengenangi sawah dan pada waktu kemarau. Air dapat dimasukkan ke dalam sawah melalui bantuan pompa air dan kekurangan air pada musim kemarau dapat diatasi. Teratasinya permasalahan air, khususnya di lahan rawa lebak dangkal, perlu ditinjak lanjuti dengan pengaturan pola tanam dan menyesuaikan komoditas pada musim hujan dan kemarau. Untuk itu, pola tanam di lahan rawa lebak dangkal di Desa Putak, Kecamatan Gelombang, Kabupaten Muara Enim, disarankan sebagai. Sekian, terima kasih atas perhatian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.